Belakangan ini ramai dibicarakan isu sertifikasi penceramah atau pendakwah. Hingga saat ini ia menjadi isu yang hangat. Terdengar pula pernyataan dari salah seorang yang berada dalam sebuah perkumpulan ulama yang mengancam akan mengundurkan diri bila sertifikasi ini ditetapkan. Mungkin itu adalah sebuah ekspresi kekhawatiran tentang kriteria-kriteria yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Banyak orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai ulama tidak memiliki kompetensi, tidak terbukti punya kemampuan intelektual yang memadai. Bahkan sebagian orang yang mendadak menjadi ulama, keluar dari penjara menjadi ustadzah. Tidak sedikit pula artis yang mempertahankan sisa dari ketenarannya jadi ulama. Begitu mudahnya menentukan seorang sebagai ulama. Bahkan seorang menjadi ulama bukan karena kompetensinya, bukan karena kualifikasi atau karya-karya intelektualnya, namun karena dikehendaki oleh masyarakat. Itu sama dengan orang-orang sakit yang berkumpul lalu menunjuk salah satu dari mereka sebagai dokter yang akan mengobati mereka dan menyembuhkan mereka. Sesuatu yang ironik. Padahal agama ini mestinya diperlakukan sebagai sesuatu yang sakral, bukan kotak saran. Bukan setiap orang diberi panggung. Bahkan orang yang baru mengenal agama dan dia mendeklar dirinya berpindah kepada agama kita pun euforia memberinya panggung, membiarkan umat menjadi keranjang yang diisi dengan pandangan-pandangan yang tidak merepresentasi agama, bahkan cenderung memprovokasi. Sementara kalau kita lihat, kita mau jujur, mau objektif untuk melihat agama selain yang kita anut, justru lebih ketat dalam menetapkan kriteria-kriteria seorang agamawan. Rapi dengan persyaratan-persyaratan yang ketat. Bahkan tidak diperbolehkan untuk berumah tangga demi menghindari kecenderungan-kecenderungan yang dikhawatirkan membuatnya kehilangan fokus dan konsentrasi. Dan ini dari situlah terbentuklah sebuah hierarki otoritas yang menjulang. Dan tidak setiap orang bisa mengganti busananya menjadi seorang agamawan lalu dia memberikan penafsiran tentang kitab suci dan mengatasnamakan agama. Agama apapun yang kita anut harus dijaga kesakralannya, harus dijaga kesuciannya. Tapi bila setiap orang, siapapun, bisa mengklaim dirinya sebagai ahli agama, maka agama akhirnya bukan menjadi sesuatu yang sakral. Karena itu, terlepas dari apakah efektif sertifikasi, siapa yang menetapkan sertifikatnya, apa kriterianya, yang jelas agamawan, juru agama, penceramah, ustadz, kiai, atau sebutan apapun harus punya kualifikasi yang jelas, punya kemampuan yang jelas, punya jejak yang bisa diverifikasi, punya karya-karya yang bisa dijadikan sebagai bukti. Kalau tidak, boleh jadi yang kita anggap sebagai agamawan, ulama, justru bukan ulama. Sementara orang yang tidak mendeklar dirinya sebagai ulama, biasanya adalah ulama sejati. Mari kita jaga kemurnian agama kita. Jangan kita serahkan agama kepada orang-orang yang tidak punya kompetensi, agar agama kita agama yang dimuliakan, dipandang mulia oleh penganutnya dan dipandang terhormat oleh penganut agama lain.